Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya semua? Semoga hari ini kalian sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu materi cahaya dan optik. Pengertian dari cahaya. Cahaya itu apa sih? Cahaya itu adalah gelombang transversal yang termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya merambat dalam suatu ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian, sifat-sifat dari cahaya itu yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Jadi cahaya itu dia merambat lurus. Jadi apabila kita melihat cahaya yang satu, mata kita akan terfokuskan secara lurus untuk melihat cahaya tersebut. Selanjutnya, cahaya itu dapat dipantulkan. Jadi sinar datang akan menembus bidang pantul, lalu akan dipantulkan ke sinar pantul. Nah, itu adalah sifat cahaya. Sifat pemantulan cermin datar itu yang pertama, sifat datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kemudian, besar sudut datang itu I sama dengan besar sudut pantul R. Yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Jadi, apabila kita menaruh pensil di dalam air, maka pensil itu akan terlihat seperti bengkok. Karena ketika cahaya merambat ke segala arah, ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Kemudian yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan, terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh yang paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Kemudian, pembiasan cahaya. Apa yang maksud dengan pembiasan cahaya? Pembiasan terjadi apabila sinar datang membentuk sudut tertentu cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas. Sudut datang lebih kecil dari 90 derajat terhadap bidang batas. Cepat rambat cahaya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second dan mempunyai panjang gelombang sekitar 380-750 nanometer. Hukum pembiasan cahaya adalah sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Hasil bagi sinus sudut datang dengan sudut bias merupakan bilangan tetap disebut dengan indeks bias. Arah pembiasan cahaya itu ada dua, ada yang mendekati garis normal dan ada yang menjauhi garis normal. Yang mendekati garis normal itu adalah cahaya merambat dari medium optik kurang rapat ke medium optik lebih rapat, dari udara ke dalam air. Sedangkan kalau yang menjauhi garis normal itu adalah cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat. Contohnya, cahaya merambat dari dalam air ke udara atau dari kaca ke udara. Kemudian, rumus dari indeks bias cahaya adalah N sama dengan C per V, atau N-nya itu adalah indeks bias, C-nya itu adalah laju cahaya dalam ruang hampa, dan V-nya adalah cepat rambat cahaya. Contohnya adalah seseorang menyinari sebuah kaca tebal dengan sudut 30 derajat terhadap garis normal. Jika cepat rambat cahaya di dalam kaca adalah 2 kali 10 pangkat 8, tentukan indeks bias kaca. Nah, rumusnya ini nih, N sama dengan C per V. Tinggal masukkan rumusnya. N sama dengan C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 per V-nya adalah 2 kali 10 pangkat 8. Jadi hasilnya adalah 1,5 indeks bias kacanya. Kemudian adalah cermin datar. Nah, cermin datar ini
adalah yang pertama, cermin datar itu disebut dengan cermin yang memiliki permukaan datar seperti sebuah garis lurus. Kemudian, bayangan suatu benda yang dibentuk memiliki dimensi ukuran panjang dan lebar sama persis dengan dimensi benda. Jarak yang dihasilkan antara benda dengan cermin sama dengan jarak yang dihasilkan antara cermin dengan bayangan. Sehingga sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan sama besar. Nah, rumusnya adalah N sama dengan 360 per alfa dikurangi 1. Jadi N ini adalah banyaknya bayangan yang terbentuk dan alfanya ini adalah sudut yang terbentuk dari dua cermin. Jadi ada cermin 1 dan cermin 2. Nah, ini bendanya. Jadi sifat bayangannya itu maya, tegak, dan sama besar. Contoh dari cermin datar itu pada saat kita bercermin di kaca rumah kita, gitu ya. Contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya seperti ini. Dua buah cermin datar dipasang membentuk sudut 60 derajat. Sebuah benda diletakkan di antara dua cermin tersebut. Jumlah bayangan benda yang akan terbentuk pada kedua cermin adalah, tinggal masukkan rumusnya, yaitu N sama dengan 360 per alfa dikurangi M. Jadi N-nya adalah 360 per 60 dikurangi 1. Jadi N-nya adalah 5 buah. Yang kedua adalah cermin cekung. Nah, cermin cekung ini dia bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Nah, si cermin cekung ini dia fokusnya bernilai positif. Jadi sifat bayangannya itu bergantung pada letak benda. Jumlah ruang letak benda dan letak bayangannya selalu sama dengan 5. Jika ruang bayangannya lebih besar daripada ruang benda, maka sifat bayangannya diperbesar. Tapi jika ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda, maka sifat bayangannya diperkecil. Jika bayangannya itu di ruang 4, maka sifat bayangannya adalah maya dan tegak. Selain di ruangan 4, itu adalah sifatnya nyata dan terbalik. Nah, ini adalah jalannya sinar cermin cekung ya. Jadi ada 3 jalan. Yang pertama, sinar datang itu sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Ini sinar datang sejajar dengan sumbu utama lalu dipantulkan melalui titik fokus. Lalu yang kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang ketiga, sinar datang melalui titik kelengkungan R akan dipantulkan. Sinar datang melalui titik kelengkungan R akan dipantulkan kembali. Itu ya, itu adalah jalannya sinar pada cermin cekung. Proses pembentukan cermin cekung ini yang tadi dijelaskan. Yang pertama, jadi sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Terus sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang ketiga, gambaran bayangan sumbu utama perpotongan dari dua sinar. Jadi apabila bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4, maka sifatnya maya, tegak, diperbesar. Apabila bendanya di ruang 2 dan bayangannya di ruang 3, maka sifatnya nyata, terbalik, diperbesar. Jika bendanya di ruang 3 dan bayangannya di ruang 2, maka sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika bendanya di F tidak terbentuk bayangan, maka dia tidak terbentuk bayangan. Jika bendanya di ruang 2F dan bayangannya di 2F juga, maka sifatnya nyata, terbalik, dan sama besar. Nah, ini adalah rumus dari cermin cekung ya. Jadi cermin cekung itu bersifat nilainya positif ya. Jadi rumusnya 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Jadi F ini adalah S dikali S aksen per S ditambah S aksen. F ini adalah jarak fokus pada cermin cekung. Lalu S ini adalah jarak benda terhadap cermin cekung.
dan S aksen ini adalah jarak bayangan terhadap cermin. Apabila untuk menghitung perbesaran bayangan itu adalah M sama dengan S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H. M ini adalah perbesaran bayangan, S ini adalah jarak benda terhadap cermin, S aksen ini adalah jarak bayangannya, H adalah tinggi benda, dan H aksen adalah tinggi bayangan. Contoh soalnya seperti ini. Jika sebuah benda ke cermin cekung adalah 5 cm, jika cermin cekung tersebut memiliki nilai fokusnya adalah 3, maka bayangan benda tersebut terletak pada jarak. Jadi diketahui jarak benda ke cermin adalah S-nya 5, lalu jarak fokusnya 3. Berarti tanya adalah jarak bayangan, itu adalah S aksen. Kita masukkan rumusnya, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Berarti 1 per 3 sama dengan 1 per 5 tambah 1 per S aksen. Jadi 1 per S aksen sama dengan 1 per 3 dikurangi 1 per 5. Samakan penyebutnya. Jadi 1 per S aksen adalah 2 per 15. S aksennya adalah 15 bagi 2, yaitu adalah 7,5. Nah, untuk mencari tinggi bayangan, sama seperti tadi, kita harus mencari S aksennya dulu, baru kita mencari nilai perbesarannya, baru nanti kita bisa mencari tinggi bayangannya. Itu ya.